ngeklaim kalau dirinya berhasil kabur. Hai semuanya. Hai. Selamat datang di konten kita. So, di video ini kami akan membahas salah satu negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, negaranya ini itu berbatasan langsung dengan Pulau Sulawesi di utara. Ada yang tahu nggak itu negara apa? Filipina nggak sih? Betul. Jadi, di sini kita bukan bahas mengenai negaranya, melainkan kita ngebahas tentang salah satu pemimpinnya yang terkenal kali dengan kontroversinya. Udah kontroversi, terus dia itu juga diktator. Nah, tahu nggak itu pun siapa? Ferdinand Marcos. Betul. Jadi aku mengajak kalian berbincang-bincang mengenai si Ferdinand Marcos ini. Tapi ada tapinya nih. Sebelum kita masuk ke videonya, aku mau kasih tahu bahwa tujuan kami membuat video ini itu untuk memenuhi nilai tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke videonya. Let's go. Oke, sedikit kasih gambaran nih bahwa Ferdinand Marcos memiliki nama lengkap Ferdinand Edralin Emmanuel Marcos. Nah, dia itu lahir di Sarat, Ilocos Norte pada tanggal 11 September 1917. Nah, dia punya ayah tuh. Ayahnya ini juga seorang pengacara sekaligus politikus di Filipina. Dan nama ayahnya itu si Mariano Marcos. Tapi kalian tahu nggak sih kalau bapaknya Ferdinand Marcos ini terlibat kasus? Lah, emang iya. berarti buah jatuh nggak jauh dari pohonnya lah ya? Iya weh, serius aku. Jadi menurut National Geographic Indonesia, kalau bapaknya Ferdinand Marcos ini, Mariano Marcos, ini terlibat kasus pembunuhan di mana dia membunuh lawan politiknya sendiri, yaitu si Juliana Nalundasan pada tahun 1935. Terus biar kalian tahu, bapaknya ini sempat dijatuhi hukuman mati. Untungnya dia lolos karena keluarganya berhasil aju banding ke pengadilan negeri Filipina. Jadinya ya dirubahlah hukumannya dari yang seharusnya hukuman mati menjadi kegiatan masyarakat. Kalau bicara soal masalah Ferdinand Marcos, aku ada nih satu cerita tentang dia yang paling kontroversial. Cerita apaan? Jadi ya kan, waktu si Marcos mau melakukan kampanye Pilpres tahun 1965, ada nih perkataan dia yang sangat kontroversi. Dia bilang waktu perang melawan pendudukan Jepang di Filipina, dia ngeklaim kalau dirinya berhasil kabur dari kamp tahanan Jepang pada 1942. Gak hanya itu aja, dia juga bilang kalau dia pernah memimpin gerilya berjumlah 9.000 pasukan yang dinamakan The Free Men. Terus ada lagi nih, dia juga ngaku kalau dia jadi prajurit terbaik dengan penerima 33 penghargaan dan medali sekaligus jadi yang paling hebat di Filipina. Tapi faktanya? Fakta apa cuy? Jangan ngegantung lah sama cerita. Oke, kelanjut. Faktanya tentang dia berhasil kabur dari kamp tahanan Jepang hoax. Rupanya dia berhasil bebas karena bapaknya seorang kolaborator dari militer Jepang yang dieksekusi para pejuang Filipina karena pengkhianatannya. Terus mengenai dia sebagai pemimpin perang gerilya, itu juga hoax sih. Walah, tukang kibul. Ang naganap at naglabas pa sila ng kabaong na may pangalan ni Mariano Marcos na lubhang hindi katanggap-tanggap para sa natalong kandidato. Tapi kalian tahu nggak sih gimana awal mula dia muncul di dunia perpolitikan? Aku nggak banyak tahu ya, cuma yang ku tahu waktu pasca Perang Dunia II dia memulai karirnya sebagai anggota DPRD mewakili Inovasi Norte. Terus dia juga menjadi senator Filipina sebelum akhirnya berhasil memenangkan Pilpres tahun 1965 setelah mengalahkan Diosdado Macapagal. Oh iya, aku tambahin ya weh. Waktu aku baca di Britannica kan, ternyata dia itu merupakan salah satu presiden pertama yang menjalani masa jabatan selama 2 kali loh. Iya emang bener, waktu jabatan dia pertama masih oke lah ya kan. Soalnya dia banyak membuat kemajuan di bidang pertanian, industri dan pendidikan. Ya emang di masa jabatan pertamanya banyak majunya terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur. Tapi tahu nggak, di masa jabatan dia pula Filipina gagal jadi negara maju. Iya tahu, dari yang kubaca di website BBC, dulunya sekitar dekade tahun 1960-an, Filipina hampir menjadi negara maju karena ekonominya tumbuh dengan pesat, bahkan melebihi Korea Selatan sama Tiongkok. Ya bisa dibilang setara lah dengan Jepang. Pas dia menjabat jadi presiden, Filipina gagal menjadi negara maju. Padahal dunia internasional optimis kalau Filipina itu bisa menjadi negara maju dan bisa menjadi contoh negara internasional di Asia. Berkata lain mau gimana lagi?
pada tahun 1960-an, ekonomi Filipina tumbuh dengan pesat, bahkan melebihi Tiongkok dan Korea Selatan pada saat itu hingga bisa dibilang setara dengan Jepang. Hal ini diperkuat karena bidang industrinya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga Filipina sempat dijuluki sebagai macan Asia. Gak hanya itu aja sih, aku juga baca dari Britannica, dia sempat memberlakukan darurat militer di Filipina dan dia memenjarakan politisi, oposisi, serta angkatan senjata yang melawan rezim dia. Ya intinya siapapun yang mendukung pihak oposisi siap-siap aja lah ya kan. Tapi tahu nggak kalian, nggak cuma dia aja loh yang banyak ada kontroversinya, istrinya juga banyak kontroversinya. Bah, sekeluarga penuh kontroversi ya. Iya, benar. Jadi nih ya, dari yang ku tonton di channel YouTube Pulang Sekolah, kalau si istrinya Ferdinand Marcos ini, si Imelda Marcos, itu termasuk ibu negara yang hidupnya kelewatan. Nah, tercatat setiap dia ke suatu negara, dia bahkan ngabisin uang jutaan dolar untuk beli perhiasan doang. Ya, tapi kalau ini masih oke lah ya kan, namanya juga cewek, yang mau gimana lagi. Nah, tapi ada nih beberapa fakta kayak dan dia yang bikin aku geleng-geleng kepala liatnya. Tahu nggak kalian apa? Apaan tuh? Nah, jadi ya kan, dari masih yang sama nih, dari ku tonton di channel Pulang Sekolah, kalau selain dia habisin jutaan dolar untuk beli perhiasan, dia juga pernah ngabisin kurang lebih sekitar 7 juta US dollar dalam waktu 90 hari doang. Terus dia tuh juga pernah tuh beli spray seharga 10.340 US dollar. Dan ada nih yang paling gilanya, mau tau nggak kalian apa? Nah, jadi dia pernah beli itu satu serbet doang. Itu seharganya tau kan berapa? Sekitar kurang lebih 19.400 US dollar. Dan ya udahlah, nggak kebayangan perkara serbet doang itu sampai ngeluarin duit sebanyak itu. Emang orang ini kalau bisa bilang ajaib sih. Oh iya, aku ada nonton juga di channel Pulang Sekolah juga kan. Bahkan ya kan, waktu dia diundang untuk menghadiri peresmian resort, dia ada ngeliat kalau ada pasir yang berwarna hitam. Nah, dia nggak suka gitu nengok pasirnya di sana. Akhirnya disewanya pesawat untuk ngangkut pasir dari Australia. Gabungnya nggak main-main cuy. Terus dia juga sering tuh buat jamuan-jamuan mewah di Istana Negara. Intinya beneran hedon parah lah dia. Tapi kalian tahu nggak penyebab Filipina jadi tergila-gila dengan kontes kecantikan atau yang kita bilang beauty pageant? Itu semua gara-gara dia. Lihatlah, dia kan waktu mudanya pernah memenangkan kontes kecantikan. Jadi banyak tuh yang termotivasi dan tergila-gila dengan kontes kecantikan. Nah, terus dia juga punya ribuan pasang sepatu loh, sehingga dia menganggap kalau dirinya sebagai duta sepatu lokal. Padahal pas menghadiri pertemuan khusus, dia malah memakai sepatu khas Eropa atau Amerika. Terus perjalanan politik dia macam mana? Oh, jadi dari yang aku baca di BBC, akhir kisah perjalanan dia itu berawal dari ada salah satu pihak oposisi yang bernama Benigno Aquino. Nah, pas pemerintahan si Marcos, Benigno Aquino ini mengasingkan diri ke Amerika. Terus, pas dia balik lagi ke Filipina untuk memulihkan demokrasi di negaranya, baru aja dia turun dari bandara, si Benigno Aquino ini langsung ditembak mati cuy. Nah, gara-gara inilah membuat masyarakat Filipina marah yang berujung demo besar-besaran di Manila dan sejumlah di kota Filipina atas dasar menghormati mendiang Benigno Aquino. Gitu. Terus ada tambahan lagi nih dari aku. Banyak juga nih masa yang mendukung istrinya Benigno Aquino. Si Cory dalam pilpres yang dipercepat. Cuma ya tahu sendirilah si Marcos ini mengklaim kalau dirinya menang dalam pilpres tersebut. Padahal dari rumor yang beredar kalau dia itu mensengketakan surat suara. Ya udah, dari situ muncul lagi aksi demonstrasi yang dimana juga didukung sama gereja Katolik di sana. Setelah itu barulah petinggi senior militer juga ikut mendukung aksi tersebut. Pas dia demo itu gimana nasibnya? Ya udah selama 4 hari di demo, terus dia melarikan diri tuh ke Hawaii sama keluarganya dengan membawa kekayaannya yang disimpan. Terus ya udah kelar masa pemerintahan dia. Oh, jadi gitu ya, bertahun lah. Oh iya gini.
Kabarnya setelah dia lengser selang beberapa tahun gitu, dia akhirnya meninggal karena penyakit gagal ginjal, jantung, sama paru-paru. Terus awalnya jasadnya itu dimasukkan ke dalam peti dan dibalsem gitu untuk diawetkan. Namun akhirnya di masa pemerintahan Rodrigo Duterte, baru dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Batam. Itu pun pas dimakamkan, banyak juga masyarakat yang nggak setuju dan demo karena menganggap kalau si Ferdinand Marcos ini bukan pahlawan. Namun Rodrigo Duterte bilang kalau si Marcos dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu karena dia pernah jadi tentara Filipina. Ya udah, selesai lah semuanya. Marcos Hitler, diktator fasista. Oke guys, itulah hasil bincang-bincang kami tadi mengenai si Ferdinand Marcos. Nah, buat kalian nih, jika ada informasi dari kami yang kurang valid, itu boleh banget nih ditambahin. Betul. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih, bye-bye. Dadah. Jangan lupa like guys, biar nilai kami bagus. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari.